Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tadi disampaikan oleh pembawa acara MC, hari ini mau mengenalkan materi tentang IMEX. Sebelumnya ada pengguna IMEX di sini? Nggak ada ya. Pengguna film? Yang lain? Oke, baiklah. Ini sesuai judulnya Intro into IMEX. Jadi nanti isinya mungkin sekedar pengenalan, kemudian demo apa yang bisa dilakukan IMEX dan apa yang selama ini menjadi alasan saya memilih IMEX sebagai text editor. Mungkin langsung saja ya. Saya duduk soalnya mau ini ngetik, kalau nggak ngetik nggak bisa ini. Oke, IMEX at a glance. Jadi dari GNU IMEX itu ada definisi, dia adalah editor yang extensible, customizable, dan lebih and more. Penekanannya di sini adalah extensibility dan customizable-nya itu. IMEX core-nya adalah interpreter untuk IMEX Lisp. Jadi sebuah bahasa pemrograman turunan dari Lisp yang memiliki support terhadap text editing. Contohnya seperti ini. Jadi apa yang dilihat di layar ini sebenarnya adalah interpreter. Kalau misalkan kita menjalankan new line, maka dia akan membuat line baru. Atau misalkan new line, biar lebih kelihatan, 10. Ketika kita eksekusi, kita evaluasi, kita eval, maka dia akan membuat 10 baris baru. Itu jadi di semua layar ini, meskipun kita berada dalam mode apapun, itu adalah interpreter. Itu kemudian yang kedua ada definisi yang nggak kalah bagus juga. IMEX bukanlah text editor yang extensible. Dia adalah lingkungan pemrograman yang kebetulan dia punya kelebihan di bidang text editing. Jadi dengan bahasa lain, we can do anything with IMEX. Almost ya. Oke, terus kemudian ini pengenalan beliau dua orang ini yang creating IMEX, Richard Stallman dan Guy L. Steele tahun 76. Ini gambar saya ambil dari internet ya, nggak nemu yang bagus, dapatnya yang itu. Kemudian logonya tidak semenarik film memang. Itu. Kemudian terminologi, kelihatan nggak ya? Kelihatan ya. Jadi kecilin. Jadi apa yang kita kenal selama ini sebagai window mungkin ya, di ini window ini kalau di IMEX namanya adalah frame yang paling luar ini, atau ini yang contohnya ini paling luar ini frame. Kemudian di dalam frame itu ada window. Ini window yang saya buka tadi, presentasi itu berarti kebetulan isinya satu window. Kita bisa juga split misalkan kayak gini, berarti kita dalam satu frame punya dua window. Itu kemudian di dalam window kita punya buffer. Buffer adalah berkas atau file yang sedang dibuka atau sedang disunting. Ini nama filenya adalah speech.org. Itu kemudian di dalam window kita bisa punya banyak sekali buffer yang kita buka dalam satu window. Misalkan ini kita punya list buffer yang sedang terbuka, ada speech, ada
sel, ada output dari sel yang tadi saya jalankan, ada scratch, dan seterusnya. Ini memudahkan kita untuk berpindah-pindah antar satu buffer dengan buffer yang lain. Oh iya, lupa tadi. Ini biar kelihatan ya, saya tampilkan keystroke-nya pakai Keymonde, sebelah sana kelihatan ya. Oke, itu tadi ada di bawah, kemudian ada status bar. Sini U ini Unicode, text encoding yang sedang kita pakai, kemudian ini berarti writable, kalau enggak writable dia tanda persen. Kemudian ada lagi, ini berarti kita sedang berada di folder yang git. Org ini adalah mode yang saya pakai untuk membuat presentasi atau note taking ini. Itu untuk terminologinya. Kemudian Emacs tadi. It's not just an editor, everything is possible, almost to be exact. Ini dia punya support yang bagus untuk berbagai bahasa pemrograman. Nggak kelihatan ya jadinya. Ini dihilangkan atau ditaruh aja enaknya ini ya? Hah? Di luar rencana ini. Kalau besar kelihatan, kalau kecil. Oke. Ini misalkan sini saya punya file Python. Situ ada beberapa fungsi dan kelas. Ya biasanya kalau misalkan mengevaluasi kode kayak gini, saya buka IPython yang itu terintegrasi langsung dengan Emacs-nya. Saya buka IPython. Di sini. Yes. Nah, di bawah sudah terbuka Python interpreter yang kebetulan saya pakainya IPython. Kemudian saya switch ke atas, saya melakukan expand region untuk sorot fungsi kuadrat, karena fungsi kuadrat di bawah tentu belum ada, belum nyambung antara atas dan bawah. Ini kita sambungkan dulu. Oke. Switch ke bawah lagi. Nah, fungsi kuadrat sudah masuk dalam interpreter, tinggal misalnya kita mau jalankan, sudah bisa. Jadi antara kode dengan interpreter bisa nyambung, itu memudahkan terutama kalau saya coding di Python. Itu kemudian tadi ini dia juga support PDF dan image viewer. Oh iya, ini saya pakainya Emacs yang GUI version. Kenapa? Karena untuk teks dia lebih bagus, kemudian untuk image viewer seperti tadi yang di atas kita bisa lihat langsung di sini. Kemudian PDF kita juga bisa buka. Kita coba dulu.
Nah, di sini kepotong sedikit. Jadi kita bisa buka PDF di sini. Kalau misalnya punya file LaTeX di sebelah kiri, kita bisa coding LaTeX-nya. Kita hit compile, maka sebelah kanan akan langsung menyesuaikan. Seperti itu. Kemudian email reader, ini kebetulan saya belum pernah pakai. IRC ya seperti biasa. Ini bridge. Nah, ini yang karena saya memang beberapa kali menggunakan atau mengenerate file PDF menggunakan LaTeX. Dari file org ini saya bisa ekspor langsung ke LaTeX menggunakan Ctrl+C+E, dan di situ ada pilihan export as, ada HTML, ada LaTeX dan proses PDF, dan kemudian buka PDF-nya dan seterusnya. Jadi sangat memudahkan bagi saya. Itu. Dan berikutnya ini saya nggak pernah pakai, ada terminal session. Jadi kalau kita mau buka sel, kita nggak harus keluar atau mungkin kebiasaan Ctrl+Z untuk melarikan proses ke background, kemudian FG lagi. Dulu saya di Vim pakainya kayak gitu. Mungkin yang pemakai Vim tahu ya. Jadi lari ke belakang, kemudian ketik apa, lari ke depan lagi. Kalau di Emacs nggak perlu. Jadi karena kita, misalkan saya buka kayak gini, nah ini berarti kita sudah masuk ke sel, kita bisa, dan ini dia sifatnya asinkronus, artinya ketika ini tetap kebuka kayak gini, kita masih bisa editing di yang sebelah sini. Jadi tidak harus FG dan BG itu. BG itu kayaknya lagi itu. Kemudian write block entry ini saya nggak pernah pakai juga. Ini ada coffee mode, ini juga saya cuma lihat di wiki. Jadi intinya ada beberapa hacker di luar yang menyambungkan antara membuat kode di Emacs untuk berinteraksi dengan coffee pot. Jadi bagi yang suka ngopi, bisa manasi kopi dari Emacs-nya ini, kayaknya seperti itu kayaknya. Oke. Kemudian Git standar, kemudian Tetris, jadi ada, ya kita kayak gini. Atau dia juga punya psikoterapis, gitu kan. Saya akan tanya kayak gini, what brings you to see me? I'm Vim user, coba. Dan seterusnya ya. Silakan dieksplor sendiri. Nanti marah kayaknya dokternya itu kalau terus-terusin itu. Kemudian editing experience. Ini kayak gini, keyboard makro, mungkin seperti yang kemarin kayak Mulia demokan, sama kurang lebih fitur makronya. Ini misalkan saya pengen angka yang ada di bawah ini saya pindah ke sini dengan menggunakan makro. Ini kita bisa simpan, kita bisa record makro baru, F3, kemudian Ctrl 9, Ctrl N untuk turun 9 line ke bawah, dan Ctrl W, Ctrl space untuk sorting, kemudian Ctrl E untuk ke belakang, kemudian Ctrl V untuk cut, kemudian Ctrl 9, Ctrl P untuk naik lagi, Ctrl E untuk ke sini, kita spasi, Ctrl Y untuk paste, Ctrl N, Ctrl A. Kita coba lagi ulangi, maka akan dengan mudahnya seperti itu. Atau
mungkin seperti ini untuk clear ring demo. Di sini kita bisa menghilangkan tanda tambah yang ada di tengah. Ctrl X, R, C untuk ngilangin. Itu mungkin sekedar demo. Terus kemudian ada lagi satu lagi demo di sini. Ada file JS, bener nggak ya ini fungsinya ya? Saya nggak terlalu canggih dengan JavaScript ini. Oke, ini misalkan tetap tadi, jadi ada bookmark. Kalau bookmark ini seperti session kalau di editor yang GUI base itu, kita bisa menyimpan pekerjaan kita terakhir. Org mode ini tadi, keyboard makro sudah, clearing sudah, expand region ini tadi dengan menekan kontrol dan tanda sama dengan, kemudian sama dengan lagi, dia akan, kita coba ini misalnya kita berada di somewhere di kode gini, expand menyesuaikan dengan bracketnya dia kayak gini, expand region, kemudian multi kursor, iya. Ini misalkan kita pilih var, kemudian kita pilih MC mark. Ctrl C, MC mark on like this, dan kayak gini. Shortcutnya saya lupa, shortkey-nya. Kemudian kita bisa ganti, misalkan di sini kayak gini, ganti dengan this. Kita mau capitalize, kita mau ke belakang dan seterusnya, seperti umumnya menggunakan multiple cursor. Kemudian SJM mode, nah ini satu fitur juga yang saya suka, jadi dia bisa cepat pindah ke bagian tertentu dari halaman. Misalkan saya pengen ke huruf E yang ada di experience ini, maka key-nya query car, saya cari E, nah dia akan berubah, kelihatan kayak ini, berubah yang merah tadi, yang mana yang mau kita cari. Setelah kita cari E, maka ada tombol B, kita pencet tombol B, maka dia akan langsung ke situ. Itu untuk SJM mode. Kalau keycord itu lebih ke kombinasi kode. Jadi kita bisa menyingkat fungsi-fungsi ini. JK untuk switch ke buffer misalkan, cepatnya. Kemudian helm mode, nah ini untuk karena di Emacs itu fungsinya banyak sekali, itu kita bisa memudahkan. Misalnya kita pengen tadi nyari fungsi untuk ke line yang paling depan. Di sini ada org beginning of line, beginning of line text, dan seterusnya. Lebih ke mode interaktif. Kemudian Emacs itu extensible. Contohnya membuat fungsi kayak gini untuk googling, mengetikkan keyword dari Emacs. Kita bisa bikin fungsi dengan mudah. Ini yang saya suka karena customnya itu lebih mudah di Emacs. Contohnya misalkan ini saya eksekusi, kemudian saya jalankan.
kemudian dia mau Google apa, Emacs, maka dia akan lari ke browser itu. Terus kemudian ini flash server, karena saya pengguna Python dan sering melakukan virtual env titik, kemudian titik bin activate, kemudian pekerjaan yang berulang-ulang gitu, saya buatkan fungsi kayak gini. Jadi ketika mau running flash server di localhost, saya tinggal ketik kayak gini, dia minta direktorinya di mana. Tapi kebetulan ini direktorinya nggak ada yang di laptop ini. Misalkan di git kita enter, nanti dia akan running server di localhost 1270 dan seterusnya itu. Dan itu sifatnya sama seperti tadi, asinkronus juga. Jadi kita tetap bisa coding, servernya itu tetap jalan secara asinkronus. Itu. Kemudian ini standar, karena dia GUI base, dia support misalkan kayak gini. Ups, nggak keluar, nggak tahu kenapa ini. Fontnya mungkin nggak ada di sini. Ini kemudian di red ini adalah mode apa? Iya, mode directory. Tapi kita di sini bisa juga melakukan renaming, misalkan di sini. Karena ini juga buffer biasa. Misalkan dari file 1 ini kita mau ganti menjadi berkas. Kita rubah dulu jadi editable di red, mode di bawah jadi editable di red, kemudian kita sorot kayak gini, mark all like this. Ini misalnya berkas, kita hit G, Ctrl CC, maka file ini otomatis sudah berubah nama file ini, atau mungkin angka satunya dirubah juga bisa. Itu. Kemudian tadi sampai sini, ini standar tadi yang snippet, ini juga ini. Nah, ini dia punya package manager. Jadi kita terhubung dengan repository dari Emacs. Kita mau install apa-apa, tinggal connect. Contacting host. Ini adalah paket-paket yang ada di repository. Misalnya kita mau nyari regex search, forward. Kayak gini, nyari misalkan ya, snippet, kita tinggal tandai dengan I, kita eksekusi misalkan, maka dia akan ada muncul install package yang di bawah itu yes or no, dan seterusnya. Dia akan langsung melakukan compile kode sendiri. Itu untuk packagingnya. Kemudian key binding sama kayak ini. Misalnya kayak gini, kita bisa ke Ctrl A untuk ke depan, Ctrl E untuk ke belakang, Alt B untuk ke belakang, dan seterusnya. Ctrl K untuk menghapus semua. Itu. Kemudian Emacs versus the Word. Nah, ini yang mengecewakan ini.
Penggunanya 1,94%, separuhnya Vim ya. Tepuk tangan untuk Vim berarti ini. Itu kemudian dibandingkan dengan Notepad, wah jauh kalau yang GUI itu. Urutannya 2 dari paling bawah. Itu Emacs versus Vim, ini kayaknya nggak usah aja ya. Silakan dibaca sendiri. Ada di GitHub ini. Kemudian ini kenapa problem satu, saya belum nemu browser yang bisa kita embed di Emacs. Kalau ada gitu kan kita bisa cek Gmail, mungkin browsing cita-cita di YouTube dan seterusnya itu macam-macam kan yang bisa kita lakukan di browser. Kemudian yang kedua, kita harus belajar lagi bahasa pemrograman yang baru. Coding Python aja sudah ribet, masih harus belajar lagi Lisp dan seterusnya. Kemudian Emacs Pinky, nah ini yang kelemahannya ini, kelingking selalu nggak bisa lepas nih kontrol ini kalau pakai Emacs. Ada beberapa jalan keluar, kalau pakai hardware berarti ya cari keyboard yang ergonomics, atau mungkin switch kontrol dengan caps lock, atau mungkin switch antara kontrol dengan alt kanan kirinya juga bisa. Atau cara kedua pakai software menggunakan evil mode. Nah, kalau evil mode ini berarti di bawah ada N, ini berarti pengguna Vim mungkin sudah tahu ini artinya adalah normal mode. Evil ini. Bukan saya yang menamai. Jadi ketika kita K ke atas, J ke bawah, 6J turun ke bawah 6 kali, B, W, dan seterusnya. Untuk GG untuk paling atas, G besar paling bawah. Nah ini untuk hindari, tapi ini pun kita masih bisa tetap menggunakan kombinasi dari Emacs sendiri. Menyimpan misalnya dengan Ctrl XS masih bisa. Jadi gimana ya, nggak tahu ini kok bisa kayak gini. Jadi Emacs masih jalan, tapi kita di mode normal untuk evil mode-nya ini. Udah, jangan lama-lama. Oke, kemudian Om Hira ketawa aja. Kemudian ini, nah ini getting started-nya. Ini kalau nggak salah grafik antara produktivitas dengan waktu ya. Jadi kalau Notepad ya seiring dengan waktu produktivitasnya segini, Pico ya naik pelan-pelan, Visual sempat naik terus turun lagi. Nah ini Vim ini sekali pakai dia langsung produktivitasnya meningkat. Nah ini saya nggak bisa jelasin maksudnya apa ini. Ruwet gitu mungkin kalau bahasa Jawanya ya. Ini tutorial, kita bisa mengakses Ctrl T. Mungkin kalau di Vim apa ya itu ya? Ada yang Vim tutor itu ya, ada Vim tutor itu. Mirip seperti itu. Tipsnya ada 2, sering-sering buka tutorial, sama yang kedua, use Emacs day and night for all your work, or even use it as your window manager. Nah ini, jadi kita sekali masuk ke Linux, yang terlihat Emacs, nggak bisa lihat yang lain-lain, maka mungkin cepat itu belajarnya kayak gitu. Jadi ada memang ini si Howard ini, dia menggunakan Emacs sebagai window manager dia. Emacs ditaruh di init.d-nya dia. Jadi begitu booting, dia langsung manggil Emacs ini. Nggak ada jalan lain kecuali dia menggunakan Emacs dari situ kan. Untuk ngapa-ngapain. Nah itu. Nah ini tapi sebenarnya kayak gini. Jadi saya pakainya ini. Ini survival guide-nya. Ini kombinasi C ini berarti kontrol, C, X, C, F ini berarti kontrol C, tanpa kita lepas C-nya, kemudian mencet X, kemudian mencet F. Kalau C, X, B kayak gini kita pencet kontrol X, lepas kontrolnya, kemudian B, kemudian M ini meta. Kalau di PC biasa pakainya Alt,
nggak tahu kalau di Mac pakainya apa ya, itu mungkin komen ya namanya ya, tombol option atau komen, yang tanda itu kayaknya yang itu. Kemudian ya ini survival guide-nya nggak banyak, cuma berapa ini dengan pakai ini insya Allah bisa bertahan, nggak melirik code editor yang lain. Iya ini itu. Kemudian ini YouTube kalau saya sukanya. Terus conclusion, jadi nggak usah bore, nggak usah perang, nggak usah gegeran. Jadi selama Anda produktif pakai editor apapun silahkan. Kemudian yang kedua, kalau saya sendiri ini terutama, jadi saya tidak memilih Emacs versus yang lain, tapi saya mencoba perlu pakai yang GUI ya pakai yang GUI, kadang pengen kangen Emacs, Vim juga pakai Vim gitu. Kemudian saya juga menyertakan reference di sini. Oke ya mungkin itu. Oh iya ini GitHub saya ada di, lupa tadi. Di sini nanti bisa ini sama persis dengan yang di sini. Itu